Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bab selanjutnya setelah organisasi kehidupan kita akan belajar tentang ekosistem. Baik. Ekosistem itu sendiri sebelumnya kita lihat dulu dari peta konsepnya. Ketika kita akan mempelajari tentang ekosistem itu terdiri atas individu, populasi, komunitas, kemudian menjadi ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi dua, ada ekosistem abiotik dan ada ekosistem biotik. Nah, untuk macam-macam ekosistem dibagi juga menjadi dua, ada ekosistem alami dan ada ekosistem buatan. Untuk ekosistem biotik sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, sekarang kita bicara tentang konsumen. Untuk konsumen sendiri, jenis-jenis konsumen terdiri atas herbivora, karnivora, omnivora, scavenger, sama detritivora. Ya, untuk dekomposer itu sebagai pengurai, dan selanjutnya kita lihat produsen. Produsen saling berinteraksi. Nah, interaksi produsen ini membentuk rantai makanan. Kemudian membentuk jaring-jaring makanan dan membentuk jaring-jaring kehidupan. Untuk rantai makanan dibagi menjadi dua, ada piramida makanan dan aliran energi. Selanjutnya kita bahas satu-satu. Tadi kita bicara tentang ekosistem. Ekosistem sendiri terdiri atas individu, populasi, komunitas, dan membentuk ekosistem. Kita bahas dari individu. Untuk satuan-satuan ekosistem terdiri dari individu. Individu berarti dia berasal dari kata individuum yang berarti tidak dapat dibagi. Dalam ekologi, individu berarti satu organisme. Misalnya seekor monyet, seekor semut, atau sebuah mangga, sepohon kelapa misalnya. Jadi dia hanya satu. Individu itu sebagai kata kuncinya adalah nilainya 1. Ya, kita lanjut. Itu individu. Kumpulan dari individu-individu selanjutnya akan membentuk sebentar. Kita bahas dari individu, selanjutnya kita bahas populasi. Untuk populasi yaitu organisme yang dapat disebut sejenis bila menempati daerah yang sama, menghasilkan keturunan atau fertil, serta mempunyai persamaan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Jumlah suatu populasi selalu berubah-ubah. Contoh populasi gajah. Nah, sejenis gajah berkumpul jadi satu, itu satu contoh populasi. Kemudian contoh populasi kambing. Selanjutnya ada juga contoh populasi bebek misalnya gitu. Jadi dia memiliki anatomi, morfologi, dan fisiologi yang sama. Itu untuk populasi. Ya, ini dia. Populasi merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Ya. Jadi, kumpulan dari individu-individu yang sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu itu disebut juga dengan populasi. Selanjutnya, kita lanjut ke komunitas. Jadi, untuk komunitas yaitu seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Jadi, kalau tadi individu adalah makhluk tunggal atau makhluk sendirian, kumpulan dari individu-individu dia membentuk populasi, kumpulan dari populasi-populasi dia membentuk komunitas. Nah, untuk komunitas, seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Contoh, populasi rumput. Nah, biasanya di rerumputan itu ada serangga, ada rusa, kemudian
ada harimau, dia berkumpul jadi satu. Itu yang dinamakan dengan komunitas. Oke, untuk ekosistem itu sendiri, ekosistem adalah interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup. Ya, seperti biotik dan abiotik. Terdapat dua macam, yaitu ekosistem alami, terdiri atas sungai, laut, maupun ekosistem buatan terbentuk akibat aktivitas manusia seperti waduk dan sawah. Ya, lanjut. Nah, tadi kita bicara tentang ekosistem, sekarang kita bicara tentang biosfer. Biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. Biosfer merupakan lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Itu dia untuk biosfer. Oke, kita bicara komponen-komponen ekosistem. Untuk komponen-komponen ekosistem itu terdiri dari komponen abiotik. Untuk komponen abiotik dibagi menjadi 4. Ada air, ada tanah, ada udara, ada cahaya matahari. Selanjutnya, untuk komponen biotik dibagi menjadi untuk tumbuhan itu saya geser deh. Oke, tumbuhan itu jenisnya termasuk produsen. Nah, produsen itu nanti akan dimakan oleh yang namanya konsumen. Nah, jika konsumen sudah habis atau konsumennya sudah mati, dia akan dilanjutkan sama dekomposer atau pengurai. Oke, dimulai dari produsen yang akan dieksekusi sama konsumen. Ini jenis-jenis konsumen. Produsen biasanya berupa tumbuhan. Kemudian konsumen itu ada jenisnya, ada karnivora, ada herbivora, dan ada omnivora. Untuk karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Selanjutnya untuk herbivora itu hewan pemakan tumbuhan, dan omnivora itu hewan pemakan segala. Oke, ketika konsumen ini mati, ketika konsumen ini mati, dia akan diurai oleh jamur dan bakteri. Ya, kita lanjut ke pola interaksi. Pola interaksi yang pertama kita akan bahas tentang netralisme. Apa sih netralisme? Netralisme merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun organisme-organisme hidup pada habitat yang sama. Contohnya, kambing dan kodok. Dia hidup nih, sama-sama hidup di lapangan, di lapang rumput lah. Kambing makan rumput, kodok makan serangga. Nah, karena tidak saling mempengaruhi antara kambing sama kodok ini, maka dia disebut pola interaksi netralisme. Jadi nggak ngaruh gitu. Oke, selanjutnya ada lagi pola interaksi kompetisi. Untuk pola interaksi kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Contoh, antara kambing sama sapi, sama-sama makan rumput. Nah, ketika sama-sama makan rumput, dia saling berkompetisi dalam mencari makan. Nah, itu dia. Maka dari itu, bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Ini yang dinamakan dengan kompetisi. Selanjutnya, ada lagi pola interaksi predasi. Untuk predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Pemangsa itu namanya predator,
biasanya adalah jenis hewan yang memangsa atau memakan. Sedangkan mangsa adalah hewan yang dimangsa atau dimakan. Seperti itu. Ini ada contoh ular memakan tikus. Selanjutnya, ada pola interaksi parasitisme. Parasitisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak lain mendapatkan kerugian. Contohnya, pihak yang diuntungkan adalah parasit, pihak yang dirugikan adalah inangnya, yaitu organisme yang ditinggali oleh parasit. Contohnya, ini tanaman mimian ya, biasanya kita sebut itu. Kemudian ini pohon inangnya yang berwarna hijau. Nah, yang kuning ini dia merupakan parasit. Dia hidup menggerogoti inangnya. Seperti itu. Nah, oke. Apakah perbedaan antara predasi dan parasitisme? Oh, sebentar. Sebentar, maaf. Pola interaksi. Oke, pola interaksi. Kalian boleh jawab ya. Silahkan nanti kamu boleh taruh di Google Classroom apa perbedaan dari predasi dan parasitisme. Ya, itu dia. Selanjutnya, untuk pola interaksi akan Ibu lanjutkan besok di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.